Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, yang mana nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, serta nikmat lainnya yang tak dapat kita hitung seberapa banyak besarnya, seberapa banyaknya. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema menikah. Menikah adalah sebagai benteng, salah satu benteng dalam kehidupan kita. Ya ikhwan wa akhwat, menikah. Siapa di antara kita yang tidak ingin menikah? Menikah adalah sebuah perkara yang Masya Allah sangat dianjurkan dalam agama kita, dalam agama rahmatan lil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ma'syarul sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, fala yatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Wa innahu aqdabu lil basar, karena dengan menikah dapat menahan pandangan mata. Wa ahsanu lil fajr, dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, dan barang siapa di antara kalian yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Wa innalahu wija, karena berpuasa dapat menjadi benteng bagi nafsu. Di zaman sekarang ini fitnah sudah amat begitu besar. Syahwat ada di mana-mana. Perempuan berpakaian namun telanjang sudah sangat merajalela. Maka dari itu, betapa pentingnya menikah di zaman sekarang ini. Dengan menikah, syahwat kita dapat tersalurkan. Dengan menikah, pandangan mata kita dapat terjaga. Menikah dapat memberikan kebahagiaan, ketentraman dalam jiwa seseorang. Dan dengan menikah, kita dapat menegakkan separuh dari agama kita. Dan subhanallah, menikah itu sunnah para nabi, keutamaannya agung. Ya ikhwan wa akhwat, dikala seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syahwat yang masih melonjak, dengan pandangan mata yang belum dapat terjaga, terkadang ia sulit untuk merasakan kekhusyuan serta kesungguhan beribadah kepada Allah. Namun ketika seseorang syahwatnya sudah tersalurkan, ia pun sudah dapat menahan pandangan matanya. Dikala itu ia dapat merasakan sebuah kenikmatan dikala sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia dapat merasakan kesungguhan serta kekhusyuan dikala ia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, betapa pentingnya menikah di zaman sekarang ini, betapa pentingnya menikah di dalam kehidupan kita. Terlebih apabila seseorang ingin melakukan sebuah pernikahan, ada beberapa hal yang harus ia persiapkan. Yang pertama adalah ia mencari pasangan atau memilih pasangan yang soleh maupun yang solehah, pasangan yang dapat membantu dia dalam senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasangan yang dapat memberikan dia kebahagiaan dunia dan akhirat, pasangan yang dapat mengingatkan dia untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ya ikhwan wa akhwat? Karena tujuan dari menikah adalah menegakkan agama Allah di dalam rumah tangga kita. Sebab sebuah pernikahan yang tidak didasari atas dasar ketakwaan, tidak didasari atas dasar agama Allah, hanya didasari pada syahwat dan syahwat, itu nantinya tidak akan memberikan keberkahan dalam rumah tangganya. Maka dari itu ya ikhwan wa akhwat, seseorang yang ingin menuju sebuah pernikahan, hal yang harus ia lakukan pertama yaitu adalah mencari ataupun memilih pasangan yang soleh maupun solehah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tungkahu mar'atul li'arba, lima liha waliha sabiha, wajama liha walidiniha, fasfar bizatidin, hari kesedak." Seseorang yang ingin menikah hendaklah ia mencari pasangan
yang dapat membantu dia untuk senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila suatu pernikahan hanya didasari atas dasar kecantikan, nantinya kecantikan itu akan memudar. Apabila sebuah pernikahan hanya didasari atas dasar keturunan, kekayaan, nantinya itu pun tidak akan lama. Apalagi atas dasar kekayaan, nantinya kekayaan itu akan berkurang dan cintanya pun akan berkurang. Namun ya ikhwan wa akhwat, apabila sebuah pernikahan didasari atas dasar agama, keyakinan, kepercayaan yang kuat, cintanya nanti akan kekal dunia dan akhirat. Ya ikhwan wa akhwat, kemudian yang kedua, seseorang yang ingin menuju sebuah pernikahan hendaklah ia niatkan bahwa sebuah pernikahan yang akan ia jalani itu semata-mata untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu niat kita akan ikhlas, dan dari keikhlasan itu Allah akan membantu kita serta menuntun kita dalam berumah tangga. Kemudian yang ketiga, untuk seseorang yang hendak ingin menuju pernikahan, yaitu ia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan untuk mengetahui hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang berhubungan dengan pernikahan maupun rumah tangga. Entah bagaimana itu hukum fikih yang berhubungan dengan rumah tangga, yang berhubungan dengan pendidikan anak dan istri, berhubungan dengan talak, perceraian, dan sebagainya. Mengapa demikian ya ikhwan wa akhwat? Karena semua itu nantinya pasti akan ada dalam rumah tangga kita. Maka dari itu, sungguh menikah sangat memberikan kebahagiaan pada diri seorang hamba. Dengan menikah, seorang hamba dapat menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, tidak ada orang yang tidak ingin menikah kecuali di antara dua perkara, di antara dua orang, yaitu yang pertama adalah orang yang impoten, orang yang ajiz, orang yang lemah, dan yang kedua orang yang fasik. Ya ikhwan wa akhwat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya senantiasa mempraktikkan sunnah nikah ini. Karena dengan menikah kita latihan dalam tanggung jawab. Dengan menikah kita dapat terhindar dari berbagai macam fitnah, dan dengan menikah kita dapat saling berbagi sehingga hidup akan terasa lebih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un." Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya mar'atus sholihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solehah. Ya ikhwan wa akhwat, alangkah bahagianya apabila kita diberi pasangan yang soleh maupun soleha dari Allah Subhanahu wa taala, pasangan yang senantiasa mengingatkan kita untuk selalu bertakwa serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya ikhwan wa akhwat, semoga kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang selalu merealisasikan pernikahan dalam ajaran agama Allah, dan semoga kita semua dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Dan tak lupa kita berdoa untuk para pemuda-pemudi Islam, semoga mereka dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan mereka pun menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pacaran. Karena ya ikhwan wa akhwat, di dalam pacaran isinya itu hanyalah perkara-perkara yang Masya Allah sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keberkahannya kepada kita, dan terlebih kita pun terhindar dari berbagai macam fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan segala kekhilafan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.